Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Septi dan seluruh siswa Grade 10 Sosial. Saya Diki Jeng Jaya Putra dan Rodrigo Ninirai. ingin mempresentasikan terkait Mesir kuno dan apa sih Mesir kuno itu? Oke, jadi Mesir kuno itu adalah peradaban kuno di sebelah timur Laut Benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yaitu kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Yang bisa kalian lihat yaitu di gambar yang tertera itu merupakan ikon dari Mesir itu sendiri, yaitu Sphinx dan piramida. Siapa sih yang tidak tahu piramida? Piramida adalah suatu bangunan yang seringkali dijadikan film sebagai tempat yang sangat misterius. Sebenarnya piramida itu digunakan sebagai tempat penyimpanan bagi rakyat Mesir kuno dahulu. Siapa sih Raja Mesir pertama? Jadi Raja Mesir pertama yaitu Narmer. Narmer menjadi karakter kunci sejarah Mesir. Narmer juga merupakan seorang Raja Mesir kuno dari periode dinasti awal. Berdasarkan sumber Herodotus dan Sincelo, pemerintahan Narmer berlangsung selama 6 dekade sekitar tahun 3050 sebelum Masehi. Narmer dianggap sebagai pendiri dinasti pertama, sekaligus raja yang pertama kali memerintah seluruh Mesir. Selanjutnya, Narmer menyatukan negara Mesir dengan damai dalam sejarah menunjukkan dia mengenakan mahkota perang Mesir Hulu dan mahkota anyaman merah Mesir Hilir, dua bagian terpisah dari Mesir sebelum mereka bersatu. Narmer mungkin juga orang yang sama dengan Menes. Sebelum Narmer memerintah, Mesir dibagi menjadi Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Mesir Hulu lebih seperti kota, sementara Mesir Hilir lebih ke pedesaan. Setelah Narmer menjadi raja tertinggi, ia menikahi putri Nefertari dari Kanada, yang bisa kalian lihat di gambar yang sudah tertera. Ini berarti persahabatan yang hebat antara kedua kerajaan itu dibuat. Mereka berdua lebih kuat saat mereka bekerja sama. Karakteristik masyarakat Mesir. Menurut Sheikh Anta Diop, seorang antropolog berkebangsaan Senegal, dalam bukunya The African Origin of Civilization pada tahun 1974, bahwa orang Mesir kuno adalah orang Afrika berkulit hitam. Diop menyatakan bahwa orang kulit hitam pertama yang tinggal di Mesir disebut Anu. Merekalah yang pertama membangun peradaban Mesir melalui pertanian dan irigasi, pembangunan bendungan, penemuan ilmu pengetahuan, seni, tulisan, dan kalender. Sedangkan menurut Herodotus yang mengunjungi Mesir pada abad ke-5 sebelum Masehi, menuliskan bahwa penduduk Mesir berkulit hitam karena kondisi lingkungannya yang panas, berkulit hitam, dan memiliki rambut yang mengembang. Yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut yaitu karakteristik masyarakat di Mesir kuno. Selanjutnya, kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir. Sebagian masyarakat Mesir kuno bekerja sebagai petani. Kediaman mereka terbuat dari tanah yang didesain untuk menjaga udara tetap dingin di siang hari. Tiap rumah memiliki dapur dengan atap terbuka, tembok dicat warna putih, dan beberapa juga ditutupi dengan hiasan berupa linen yang diberi warna. Lantainya juga ditutupi dengan tikar bulu, dilengkapi dengan furnitur sederhana untuk duduk dan tidur. Dan selanjutnya yaitu bangsa Mesir kuno sangat menghargai penampilan dan kebersihan tubuh. Sebagian besar mandi di Sungai Nil dan menggunakan sabun yang terbuat dari lemak binatang dan kapur. Yang bisa kalian lihat di gambar itu banyak sekali masyarakat yang sedang berada di Sungai Nil untuk membersihkan diri. Karena Mesir juga sangat menghargai penampilan dan kebersihan tubuh. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Andini Rey. Andini dipersilakan. Baik,
Saya akan menjelaskan tentang pertanian di masyarakat Mesir kuno. Pertanian di masyarakat Mesir kuno bisa kita lihat di gambar di samping menunjukkan pertanian di Mesir kuno. Kondisi geografi yang mendukung dan tanah di tepi sungai Nil yang subur membuat bangsa Mesir mampu memproduksi banyak makanan dan menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya dalam pencapaian budaya, teknologi, dan artistik. Pengetahuan tanah sangat penting di Mesir kuno karena pajak dinilai berdasarkan jumlah tanah yang dimiliki seseorang. Pertanian di Mesir kuno sangat bergantung kepada siklus Sungai Nil. Bangsa Mesir mengenal 3 musim, akhet atau banjir, paret atau tanam, dan semu atau panen. Makanan pada zaman Mesir kuno hasil mengungkapkan bahwa makanan orang Mesir kuno, terutama berbasis gandum dan barley, sereal seperti millet dan sorghum merupakan bagian kecil dari makanan mereka, yakni kurang dari 10%. Salah satu poin dari penemuan itu yang paling tidak biasa adalah tampaknya ikan bukanlah makanan utama orang Mesir kuno, seperti yang ada di contoh gambar. Sumber daya alam pada zaman Mesir kuno sangat akan kayanya batu bangunan dan dekoratif. Biji tembaga dan timah, emas, dan batu-batu mulianya, kekayaan itu kemungkinan orang Mesir kuno untuk membangun monumen, memahat batu, membuat alat-alat, dan perhiasan. Membutuhkan ekspedisi besar, biasanya dikontrol negara untuk mendapatkan sumber daya alam di sana. Terdapat sebuah tambang emas luas di Nubia, dan salah satu peta pertama yang ditemukan adalah peta sebuah tambang emas di wilayah ini. Wardi Humanat adalah sumber penting granit, greywack, dan emas. Rinjang adalah mineral yang pertama kali dikumpulkan dan digunakan untuk membuat alat-alat, dan kapak rinjang adalah potongan awal yang membuktikan adalah habitat manusia di lembah Sungai Nil. Hewan pada zaman Mesir kuno, seperti yang ada di contoh gambar, bisa kita lihat bahwa bangsa Mesir percaya bahwa hubungan yang seimbang antara manusia dengan hewan merupakan elemen yang penting dalam susunan kosmos. Maka manusia, hewan, dan tumbuhan diyakini sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Hewan, baik yang didomestikasikan maupun liar, merupakan sumber spiritualis, persahabatan, dan rezeki bagi bangsa Mesir kuno. Sapi adalah hewan ternak yang paling penting. Pemerintah mengumpulkan pajak terhadap hewan ternak dalam sensus-sensus reguler, dan ukuran ternak yang melambangkan martabat dan kepentingan pemiliknya. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya silakan kepada Diki Jendaya Putra. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri Duyandini Rey. Jadi untuk selanjutnya yaitu perdagangan dan administrasi di masyarakat Mesir kuno. Yang bisa kalian lihat, Fir'aun biasanya digambarkan menggunakan simbol kebangsaan dan kekuasaan. Fir'aun adalah raja yang berkuasa penuh atas negara dan memegang kendali atas semua tanah dan sumber dayanya. Firaun juga merupakan komandan militer tertinggi dan kepala pemerintahan, yaitu bergantung pada birokrasi pejabat untuk mengurusi masalah-masalahnya. Yang bertanggung jawab terhadap masalah administrasi adalah orang kedua di kerajaan, yaitu sang wasir, yaitu juga berperan sebagai perwakilan raja yang mengkoordinir survei tanah, kas negara, proyek pembangunan, sistem hukum, dan arsip-arsip kerajaan. Bangsa Mesir kuno juga belum mengenal uang koin hingga periode akhir, sehingga mereka menggunakan sejenis uang barter berupa karung beras dan beberapa deben. Yaitu deben itu adalah satuan berat yang setara dengan 91 gram. Tembaga atau perak sebagai denominatornya. Kesusasteraan pada zaman Mesir kuno. Yang bisa kalian lihat di gambar itu adalah Papyrus Edwin Smith
yang sekitar abad ke-16 sebelum Masehi yang menggambarkan anatomi dan perawatan medis. Tulisan ini pertama kali ditemukan di lingkungan kerajaan, terutama pada barang-barang di makam keluarga kerajaan. Pekerjaan menulis biasanya hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang juga menjalankan institusi perang atau rumah kehidupan serta perpustakaan, laboratorium, dan observatorium. Bahasa Mesir akhir mulai digunakan mulai pada Kerajaan Baru sebagaimana direpresentasikan dalam dokumen administratif Ramses, puisi dan kisah cinta, serta teks-teks demotik dan koptik. Selama periode ini berkembang tradisi menulis autografi di makam. Selanjutnya yaitu aksara pada zaman Mesir kuno. Yang bisa kalian lihat itu merupakan aksara-aksara yang digunakan untuk menulis di zaman Mesir kuno. Tulisan hieroglif terdiri dari sekitar 500 simbol. Sebuah hieroglif dapat mewakili kata atau suara. Simbol yang sama dapat menyajikan tujuan yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Hieroglif adalah aksara resmi digunakan pada monumen batu dan kuburan. Pada penulisan sehari-hari, juru tulis membuat tulisan kursif yang disebut keramat. Tulisan kursif ini lebih cepat dan mudah. Oke, selanjutnya yaitu arsitektur pada zaman Mesir kuno. Yang bisa kalian lihat pada gambar yang sudah tertera, itu adalah kuil Edfu. Kuil Edfu adalah salah satu hasil karya arsitektur bangsa Mesir kuno. Karya arsitektur bangsa Mesir kuno yang paling terkenal adalah piramida Giza dan kuil di Thebes. Proyek pembangunan dikelola dan didanai oleh pemerintah untuk tujuan religius, sebagai bentuk peringatan maupun untuk menunjukkan kekuasaan Firaun. Bangsa Mesir kuno mampu membangun struktur batu dengan peralatan sederhana namun efektif, dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Selanjutnya yaitu militer pada zaman Mesir kuno. Yang bisa kalian lihat pada gambar yang sudah tertera, militer pada zaman Mesir kuno merupakan kereta perang Mesir kuno alias tank andalan para Firaun. Jadi, tentara Mesir kuno melindungi ekspedisi penambangan ke Sinai pada masa kerajaan lama dan terlibat dalam perang saudara selama periode menengah pertama dan kedua. Angkatan Perang Mesir juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap jalur perdagangan penting seperti kota Buhan pada jalan menuju Nubia. Lalu peralatan militer yang digunakan pada masa itu adalah panah, tombak, dan perisai berbahan dasar kerangka kayu dan kulit binatang. Lalu pada masa Kerajaan Baru, Angkatan Perang mulai menggunakan kereta perang yang awalnya diperkenalkan oleh penyerang dari Hyksos. Selanjutnya ada agama dan kepercayaan pada zaman Mesir kuno. Yang bisa kalian lihat, itu ada kitab kematian yang digunakan untuk panduan perjalanan untuk kehidupan setelah kematian. Jadi kepercayaan ini adalah kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian dipegang secara turun-temurun. Kuil-kuil diisi oleh dewa-dewa yang memiliki kekuatan supernatural dan menjadi tempat untuk meminta perlindungan. Namun, dewa-dewa tidak selalu dilihat sebagai sosok yang baik. Orang Mesir percaya dewa-dewa perlu diberi sesajen agar tidak mengeluarkan amarah. Struktur ini dapat berubah tergantung siapa yang berkuasa ketika itu. Jadi, yang bisa kalian simpulkan dari awal tadi, Narmer merupakan Firaun pertama yang berkuasa di zaman Mesir kuno. Nah, untuk siapa sih Firaun terakhir yang menguasai Mesir kuno? Jadi jawabannya itu adalah Cleopatra. Jadi Cleopatra ini merupakan pemimpin Mesir kuno terakhir. Cleopatra merupakan Farao. Jadi Farao ini adalah Firaun ya. Jadi merupakan Farao terakhir yang memimpin Mesir kuno. Nama Cleopatra sendiri merupakan nama turun-temurun yang ada pada dinasti Ptolemei, yang merupakan dinasti terakhir yang menguasai Mesir kuno sebelum akhirnya takluk oleh Romawi. Cleopatra sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti glory of her father.
atau kemenangan ayahnya. Diketahui juga bahwa semua keturunan dinasti Ptolemy yang berjenis kelamin laki-laki menggunakan nama Ptolemy, sedangkan yang wanita menggunakan nama Cleopatra. Cleopatra sebenarnya ada banyak yang dikenal dan yang saat ini yang sedang saya bahas yaitu Cleopatra ke-7 yang memiliki nama lengkap Cleopatra 7 Thea Philopator. Cleopatra 7 diperkirakan lahir pada awal tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria atau Iskandaria, yaitu sebuah kota di Mesir kuno yang saat ini menjadi kota pelabuhan utama bagi negara Mesir. Ayahnya Cleopatra adalah seorang Firaun alias Raja Mesir yang bernama lengkap Ptolemy 12 Neos Dionysos Philopator Philadelphos dari dinasti Ptolemy atau lebih dikenal dengan nama Ptolemy 12 Auletes. Oke, sekian presentasi dari saya dan Andini. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga yang dapat kami sampaikan berguna dalam mengisi ilmu pengetahuan kalian. Jadi saya dan Dini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.